Saya dulu kan itu Pak, pernah kena kanker payudara. Baik. Terus terakhir ini di paru-paru. Oh, maksudnya? Metastase, Pak. Oh, metastase. Berarti Iya. benjolannya ke paru-paru. Iya. Tahun berapa Bu dulu waktu kena? Waktu di kemo tuh 2021 ya. Sebelumnya tuh ini panas ini kayak dibakar tenggorokan. GERD dulu, berarti asam lambung naik. Tusuk di kepala ini. Ya. Awalnya kan dari gangguan lambung, GERD, asam lambung naik. Kan panas Ya. ini kan gara-gara asam lambung naik. Iya. Oke. Itu panas nih sampai sekarang ini saya panas terus. Oh, masih ya. Panas terus, Artinya tapi ya tak biarno aja. masalah awal belum selesai. Kayak pedih gitu loh nih tenggorokan kayak ada Ya. kayak ada kulit cabai gitu loh tenggorokan. Ya, Pak. Jadi nggak tahu kenapa terus minum obat apa ya sudah makanan ya sudah diatur juga. Tapi ya si anu Kan semua penyakit degeneratif, kalau ibu malah di atasnya degeneratif ya, karena sel abnormal. Ini awalnya dari gangguan lambung. Nah, tetapi kalau untuk case cancer itu ada dua hal, dari penyebab dari dalam dan ada penyebab dari luar. Nah, kalau penyebab dari dalam, ya prinsipnya sama seperti penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Awalnya dari gangguan lambung, muncul plak akan menyebabkan terjadinya sumbatan, dan plak ini nanti begitu terkena oksidasi parsial, dia jadi keton masuk ke ini sel, di dalamnya sel. Dia nginjek DNA sel. Nah, DNA sel itu jadi sudah berubah. Sehingga ketika dia memberikan perintah ke sel-sel yang lain, DNA sel kan otaknya sel, Bu. Nah, sudah di kayak komputer itu sudah dikasih virus. Jadi komputernya sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Jadi dia kayak duwe karpe dewi gitu. Nah, kayak sel abnormal ya gitu juga sama. Yang membedakan kalau kanker berarti keganasannya lebih tinggi. Kalau benjolan tanpa keganasan, kalau tumor atau ganas, kalau cancer keganasan. Nanti ada grade 1, 2, 3, 4 dasarnya gitu. Nah, ini dari dalam. Tapi kalau dari luar, ibu harus perhatikan apakah ada dari yang saya sebutkan ini nanti pengaruh ke ibu. Masalah logam berat, salah satunya dari alat masak. Alat masak, kita harus menghindari alat masak dari aluminium. Berarti ya kalau di rumah ada aluminium ya sudah temukan dan buang saja, jangan dipakai. Ya karena logam aluminium itu walaupun tidak kita panasi, dikasih air, airnya kita minum naik langsung logam aluminium tadi. Itu yang juga bisa nanti mempengaruhi masalah cancer, satu logam berat. Kedua dari pemutih, misalnya ibu pakai kosmetik yang mengandung pemutih, nah, itu juga logam beratnya bisa mempengaruhi masalah cancer. Tapi artinya ibu kalau sudah pernah cancer gini, ya sudah hindari segala macam pemutih. Itu nanti akan mudah terinjek lagi, ya sunblock segala macam pemutih lah, pemutih badan, pemutih muka, semua pemutih itu udah hindari. Nggak boleh. Nah, terus berikutnya dari yang sifatnya polutan. Ini mungkin ibu enggak ya. Jadi misalnya kita kerja di tempat-tempat yang sifatnya polutan, yang beracun, di pabrik-pabrik yang beracun. Ini kan saya sebutkan semua dulu. Masalah ibu mana yang memungkinkan, ya polutan. Terus yang ketiga misalnya tempat mungkin juga tidak kayak di rumah sakit itu, misalnya orang-orang yang bekerja di MRI, ronsen dan lain sebagainya. Radiasi, betul. Itu Bu. Nah, paling yang memungkinkan ya Ibu ya dua tadi. Dari alat masak, dari kosmetik pemutih. Itu akan juga mempercepat. Kalau ada itu ya hindari saja. Tetapi yang paling sering otomatis berarti dari dalam. Yang dari dalam itu ya dari plak terkena oksidasi parsial, maka memungkinkan untuk terjadinya sel abnormal.